Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Konjuk dumateng sepuh haji sepuh ingkang tansah kinurmatan linangkung dumatur para alim ulama ingkang tansah kita hormati saha tansah kita bektosi linangkung ugi dumateng Bapak Haji Ustadz Ari Wahyudin LC ingkang tansah kita hormati saha tansah kita takdimi saha pimpinan ketua pimpinan cabang Muhammadiyah panjenengan Bapak Darudin ugi ingkang tansah kita hormati sumrambahipun dumateng para rawuh kakung Semana Putri jemaah pengaosan malam Selasa Kliwon ranting Baledono ingkang tansah kita hormati. Saderengipun kita lajengaken monggo kita tansah ngunjukaken puji syukur puji pangalemono konjuk namung dhateng Allah Subhanahu wa taala hanggih awit saking berkah Allah ijinipun Allah dhateng kita sedaya kita sekat kempal manunggal wonten mriki papan mugi tindak lampah panjenengan kayana minangka amal silaturahim amal ta'lim ingkang samangke pikantuk piwales ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salampun Allah konjuk datang junjungan kita panutan kita uswatun hasanah reformis sejati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita minangka umatipun mugi sak mangke pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung Semana Putri saking pimpinan ranting Muhammadiyah Baledono ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan ugi ngaturaken kuing panuwun dumateng panjenengan sami ingkang sampun istoni punapa ingkang dados undanganipun saking pimpinan ranting Muhammadiyah Baledono sak perlu ngaos malam Selasa Kliwon. Estu pisan malih mugi lampah panjenengan kagolongna lampah taklim pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala dipun gampilaken anggenipun mlebet surganipun Allah amin ya rabbal alamin. Mboten kata lempen saking panitia pimpinan ranting Muhammadiyah Baledono anggenipun nampi rawuhipun panjenengan sami caos papan palanggahan unjukan nyamian mboten damel renaning penggalihipun panjenengan sami lumantar kula pimpinan ranting Muhammadiyah Baledono nyuwun lumtring samudra pangaksama. Titi acara ingkang pisan kita bika kanthi waosan basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim. Titi acara ingkang kalih titi acara inti pangaosan ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Bapak Haji Ustadz Ari Wahyudin LC dumateng panjenenganipun wedal saha sasana wara kaaturaken sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. PRM Baledono yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak henti-hentinya kita senantiasa meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya yang
tidak terkira, yang tidak terhitung. Allah mengabarkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, syukur itu bahasa agar kalian bertakwa. Jadi di ayat ini Allah memanggil semua manusia, seluruh manusia. Jadi aslinya begitu, semua manusia itu aslinya diperintahkan untuk beribadah, dipanggil oleh Allah. Bahkan karena saking pentingnya dipanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tetapi ternyata yang memenuhi panggilan itu tidak banyak. Maka bersyukur Bapak Ibu, Allah masukkan termasuk golongan orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilan dari Allah, dan itu adalah sebuah nikmat. Allah panggil tapi tidak mau. Dan memang tujuan kita diciptakan dan juga jin adalah untuk beribadah. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka untuk beribadah kepadaku. Baik, di ayat tadi Allah panggil semua manusia untuk beribadah. Kemudian alasannya apa? Nah, di sini disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nanti mungkin di tahun 2900 begitu, orang-orang ketika membaca ayat ini mengatakan Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Berarti termasuk siapa? Termasuk kita. Dan apakah nanti sampai ke tahun 2900 atau tidak? Wallahu a'lam. Begitu. Alasannya itu yang pertama, karena Allah telah menciptakan kita dan semua manusia sampai Nabi Adam. Kemudian Allah tutup ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ternyata di antara yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan adalah memperbanyak ibadah. Dengan beribadah, dengan betul-betul merendahkan diri kepada Allah dengan rasa ta'zim dan cinta. Jadi kalau ibadah itu harus didasari dengan rasa pengagungan dan cinta. Agar kalian bertakwa. Contoh yang kedua, puasa Ramadan. Ternyata sama. Ayat yang memerintahkan kita puasa di ujung ayatnya berbunyi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ini kan ibadah secara umum, apapun itu, mau salat, puasa, haji, kemudian membaca Al-Qur'an, berzikir, bertasbih, bersedekah, menolong orang, itu semua mengantarkan kepada ketakwaan. Kemudian di ayat yang lain, yang puasa tadi khusus mengatakan bahwa puasa di antara manfaatnya meningkatkan, mengantarkan kepada ketakwaan. Salat, kita faham innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari keji dan munkar. Perbuatan haji, Nabi mengatakan Allah tidak butuh kepada orang yang berhaji tapi belum bisa meninggalkan perkataan buruknya, kemudian debat kusirnya dan sebagainya. Maka harusnya kalau orang yang berhaji yang betul-betul menjaga hajinya, maka dia akan menjaga ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya dan sebagainya. Haji, sholat, puasa, semua ibadah itu mengantarkan ke situ, kepada ketakwaan. Apa manfaatnya kalau kita masuk kategori orang-orang yang bertakwa? Disebutkan di sini bahwasanya takwa itu tingkatan paling tinggi, tingkatan yang tinggi. Sampai Allah mengatakan tentang surga, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi disiapkan surga oleh Allah. Yang kedua,
senantiasa dibersamai oleh Allah dalam keadaan apapun. Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan yang senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, Allah mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Maka kalau Bapak Ibu ibadahnya bagus, kewajibannya terjaga, itu dijamin oleh Allah akan sudah disiapkan surga dan akan senantiasa mendapat ma'iyah dari Allah, dilindungi, kemudian dijaga, dimudahkan urusannya, begitu. Itu ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22 Allah mengatakan kalau ayat 21 itu baru Allah mengungkapkan satu alasannya, itu karena Allah yang menciptakan kita semua. Di ayat itu juga kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah lah satu-satunya Maha Pencipta yang menciptakan sejak orang yang pertama sampai nanti yang paling terakhir. Karena sampai nanti kapanpun tetap Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sampai tahun berapapun mereka akan mengatakan sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Berarti apa? Allah lah satu-satunya Maha Pencipta. Nah, ayat ke-22 Allah tambahkan lagi, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yaitu Allah yang menjadikan bumi buat kalian hamparan yang bisa ditinggali. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan menurunkan dari langit itu air seperti pada malam hari ini. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka Allah kemudian mengeluarkan dengan perantara air itu beraneka ragam buah-buahan, rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Kemudian Allah tutup ayatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian membuat sekutu-sekutu untuk Allah padahal kalian mengetahui. Baik, ini alasan yang berikutnya. Allah jelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan bumi yang layak kita tinggali. Dalam Al-Quran, bumi itu disebutkan dengan 3 sifatnya. Di ayat ini disebutkan firash. Kalau secara bahasa, arti firash itu kasur secara bahasa. Tapi di tempat ini maksudnya firasha itu hamparan yang layak ditinggali, nyaman ditinggali, tidak keras, tidak beracun, tidak seperti dataran planet lain yang mungkin tidak tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Tetapi kalau bumi ada airnya, ada tumbuhan bisa tumbuh, bahkan ada minyaknya dan sebagainya, nyaman untuk ditinggali. Kalau di ayat yang lain Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian itu bumi dzalula, mudah untuk ditempati, mudah untuk dijangkau. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Itu di surah Al-Mulk. Di ayat yang lain di surah An-Naba Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai tempat tinggal yang nyaman. Jadi nyaman. Mihad itu secara bahasa berasal dari kata mahdu. Al-mahdu itu apa artinya? Ayunan. Makanya kita sering mendengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
carilah ilmu. Nah, bayi itu nyaman ketika berada di ayunan. Nah, bumi itu oleh Allah disebutkan ibarat seperti ayunan untuk bayi, nyaman untuk kita tinggali. Karena saking nyamannya kadang kita kalau mau bangun sholat subuh agak berat. Atau apalagi saking nyamannya kita nggak mau pindah dari Purworejo, makanannya enak-enak dan sebagainya. Itu hanya contoh saja. Intinya di ayat yang kedua Allah menjelaskan lagi alasannya, yaitu Allah yang telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang layak untuk ditinggali. Was-samaa binaa, langit sebagai atap yang melindungi kita. Tidak ada meteor yang jatuh besar gelundung, itu enggak ada. Kecuali mungkin pernah zaman dahulu sekali kejadian begitu kan. Tapi habis itu tidak pernah. Ketika ada meteor jatuh atau batu jatuh, akan bergesekan dulu dengan atmosfer bumi atau apa itu. Pokoknya itulah lapisan yang melindungi, kemudian akan pecah. Jadi kalau terpaksa jatuh itu sudah mengecil ukurannya, enggak langsung gelundung besar begitu. Itu hikmah yang Allah sediakan untuk kita. Seperti malam hari ini juga ada hikmah dari Allah. Ustadz Hikmah Setiawan. Baik. Ini hikmah yang nyata di depan kita ini. Yang berikutnya, wa anzala minas samai ma'a. Dan Allah yang telah menurunkan air dari langit. Secara bahasa as-sama itu langit. Tapi yang dimaksud di sini bukan dari langit, karena air hujan itu bukan dari langit, tapi dari awan, dari kumpulan awan yang bertumpuk, yang bertabrakan, kemudian turun air. Turun air kemudian fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, keluarkan buah-buahan, rezeki untuk kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mana ayat yang mengatakan kalau hujan itu dari awan bukan dari langit? Allah sudah mengatakan di surah An-Nur ayat 43. Allah mengatakan, alam tara annallaha yuzji sahaba. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu perhatikan bahwasanya Allah yang menggerakkan awan, thumma yu'allifu bainahu. Kemudian Allah mengumpulkan di antara awan-awan itu, thumma yaj'aluhu rukama. Kemudian Allah menjadikan awan itu saling bertumpuk, fataral wadqa yakhruju min khilali. Maka kamu akan lihat air keluar dari celah-celahnya. Jadi hujan itu bukan dari langit yang tinggi sana, bukan, tapi dari kumpulan awan yang mengandung air begitu. Dan hikmahnya hujan itu turunnya merata dan kecil-kecil, bukan seperti gerojogan talang, bukan seperti es juga. Meskipun kalau di Saudi pernah hujan es sebesar biji apa ya, setengahnya melinjo lah, setengahnya tapi setengahnya. Di mobil itu terasa letak-letak keras begitu. Di Wonosobo pun pernah kan, Mas siapa? Enggak ada Mas yang di Wonosobo ya. Wonosobo pernah, saya pernah membaca sekali. Kemudian hikmahnya lagi, hujan itu dari atas, sehingga dataran yang tinggi pun akan tetap dapat air tersiram begitu. Dari atas kemudian bisa mengalir ke bawah. Tapi memang Allah sediakan dari atas dan dari bawah. Dari hujan Allah sediakan air, dari tanah juga Allah sediakan air. Bahkan kalau di pegunungan itu, air yang di pegunungan lebih jernih biasanya. Kalau Bapak Ibu ke Kaliangkrik, itu airnya lebih jernih. Saya pernah langsung meminum air keran di Kaliangkrik, segar. Segar ya 11-12 sama merek yang ada manis-manisnya. Saya enggak sebut merek.
Kalau di kota, di bawah seperti kita itu, kadang malah sudah bau lumpur. Mungkin karena padatnya penduduk atau bagaimana. Begitu. Tapi itu semua ada hikmahnya. Kenapa? Sehingga di kota kemudian PDAM laku. Kalau di kota sumurnya jernih, PDAM enggak laku. Semua ada hikmahnya. Saling ada perputaran ekonomi di situ. Baik. Allah menurunkan hujan dari langit. Maka kemudian ayatnya ditutup, fala taj'alu lillahi andada. Maka kalian jangan membuat sekutu bagi Allah. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyu dzambi a'dzam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Begitu. Kalau saya optimis, percaya kalau Bapak Ibu di sini yang di sini insyaallah sudah apa? Sudah terbebas dari TBC. Insyaallah sudah bersih tauhidnya. Tinggal dijaga, ditingkatkan dan ya ditingkatkan saja. Baik. Sekarang pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-22. Kalau tadi kan makna yang terkandung. Sekarang pelajarannya apa? Pelajarannya yang pertama adalah adanya sebab. Jadi kita menetapkan adanya sebab karena Allah mengatakan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dengan air itu, melalui perantara air itu Allah keluarkan buah-buahan rezeki untuk kalian melalui perantara air itu. Tetapi sebab itu harus dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Meskipun kita melakukan sebab apapun, melakukan usaha apapun, kalau Allah belum berkehendak, belum bisa juga. Baik, di ayat 22 kurang lebih begitu, kita persingkat ke ayat 23. Allah merintahkan semua hambanya untuk menyembah kepada Allah. Allah sebutkan alasannya, karena Allah menciptakan kita, memberikan rizki, menurunkan hujan, menyiapkan bumi. Nah, orang-orang musyrikin zaman Nabi itu ketika itu enggak mau, sebagian membangkang. Maka Allah tantang di ayat yang ke-23, Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jikalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu apa? Al-Quran. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya begitu, kata Allah, fa'tu bi suratin min mithli, maka buatlah satu surat yang sama, satu surah yang sama. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan serulah, panggillah, berdoalah, mintalah tolong kepada penolong-penolong kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jikalau kalian orang-orang yang benar. Allah tantang mereka, tetapi mereka tidak bisa membuat satu surah, satu ayat pun enggak bisa. Padahal banyak surah di Al-Quran yang awalnya huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu di antara hikmahnya adalah itu sebagai apa? Sebagai penjelas bahwasanya
ayat Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang digunakan berbicara oleh mereka. Jadi maksudnya ayat Al-Quran itu masih ditulis menggunakan huruf Arab. Bahkan sebagian kata-katanya kata-kata yang mereka biasa gunakan berbicara sehari-hari. Ayo, bisa nggak buat begitu? Ternyata nggak bisa. Satu ayat nggak bisa, apalagi satu surah. Nah, karena mereka nggak bisa, di ayat yang ke-24 Allah katakan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa berbuat, tidak bisa membuat satu surah yang sama, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan pernah bisa sama sekali, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Kalau surga tadi apa? Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau neraka uiddat lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kalau enggak bisa membuat satu surah dan memang tidak akan pernah bisa, kata Allah, maka kalian takutlah dengan neraka. Maksudnya apa? Beriman dengan Nabi Muhammad, ikuti seruannya. Karena neraka itu bahan bakarnya manusia. Beliau mengatakan di sini, pemilik kitab tafsir ini mengatakan, manusia itu badannya menyala, jadi dia dibakar, tetapi di sisi lain nyala apinya juga untuk membakar manusia lain. Itu yang pertama. Yang kedua, batu. Mungkin kita bertanya, loh batu kok dibakar? Batu kan benda mati, tidak mendapat kewajiban, tidak mendapat perintah atau larangan, kok ikut dibakar, apa salahnya? Ternyata beliau sebutkan di sini yang dimaksud batu adalah batu yang dahulu disembah oleh orang-orang musyrik. Kenapa begitu? Itu sebagai bentuk penghinaan untuk mereka yang dulu menyembah. Jadi apa? Mereka akan merasa, oh ternyata batu-batu yang dulu kita sembah juga bersama kita di sini dibakar, nggak bisa menolong kita. Jadi disiksa dengan rasa sakit ditambah dengan penghinaan, dengan rasa malu. Itu diantara tafsirannya wal hijarah, dan batu. Dan itu yang masuk akal, karena kalau batu biasa kan mereka nggak dapat perintah, nggak dapat larangan, benda mati begitu. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Nah, kata uiddat itu bentuk kata kerjanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Maka beliau mengatakan, maka neraka sekarang itu sudah ada. Bahkan ada hadis juga yang mendukung ini, yang sebagai dalil ini, bahwasanya Nabi pernah ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. Di antaranya Nabi pernah melihat di neraka itu seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Bapak Ibu ingat apa dosa Amr bin Luhai al-Khuzai? Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang yang pertama mendatangkan patung dari Syam dibawa ke Mekah. Jadi orang-orang Mekah ketika itu belum tahu patung, mereka masih ikut ajaran Nabi Ibrahim. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai ini suatu ketika pergi ke Syam. Syam itu dulu namanya Syam, sekarang daerah itu sudah terpecah-pecah menjadi Palestina, Suriah, Urdun, sedikit Irak, begitu. Nah, dulu tempat ini disebut Syam. Amr bin Luhai al-Khuzai pergi ke Syam, entah di bagian mana yang nggak tahu kita, apakah di
Palestina sekarang atau Suriah, tapi intinya ke Syam, melihat orang-orang Syam itu menyembah patung. Nah, kemudian Amr ini merasa tertarik. Mungkin dia dalam hati, oh saya kalau membawa ini ke Mekah saya menjadi pencetus peradaban baru gitu, atau inovator sesuatu yang baru gitu. Dia membawa patung ke Mekah, hingga kemudian penduduk Mekah ikut-ikutan menyembah patung. Yang mana ketika Fathu Mekah, Nabi menghancurkan ada berapa patung? Di sekeliling Ka'bah ada 360 patung. Begitu banyaknya. Nah, makanya Nabi sudah melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini ditarik isi perutnya di neraka. Karena Amr bin Luhai al-Khuzai ini dahulunya dia termasuk pemuka orang-orang Mekah, pemuka kaum di Mekah, sehingga akan diikuti. Pemuka kaum berbuat demikian diikuti. Nabi sudah melihat dia ditarik isi perutnya di neraka. Nabi juga melihat perempuan yang pernah mengurung kucing sampai mati. Sampai mati kelaparan. Perempuan itu juga di neraka. Maka ini pelajaran bagi kita semua, tidak boleh mengurung kucing atau hewan apapun yang tidak boleh dibunuh. Bahkan hewan yang boleh dibunuh pun tidak boleh kita bunuh dengan cara siksa, nggak boleh. Bunuh langsung dibunuh. Maka kalau cicak langsung pukul gitu kan. Jangan kemudian silep-silep ke banyu sampai mati. Termasuk tikus sebaiknya jangan gitu, jangan disiksa. Ular juga, atau kalau jengking gitu langsung. Kalau yang nggak boleh dibunuh berarti jangan dibunuh. Jangan juga disiksa. Begitu. Perempuan itu mengurung kucing sampai mati kelaparan, tidak diberi makan, tidak pula dilepas agar bisa cari makanan sendiri. Mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana kalau kita punya di rumah kucing yang nakal begitu? Kalau usul saya bisa menempuh dua cara. Yang pertama, dipindahkan, jangan disiksa tapi dipindahkan, dibawa kemana gitu, misalkan tinggal di pasar gitu, di dekat bak sampah di pasar. Atau cara yang kedua, diajak ngobrol Pak, dikasih makan enak, dibilang kamu jangan nakal ya, tinggal di sini, di luar saja. Siapa tahu manjur. Saya kemarin pas ngisi pengajian di Pelawasan, ada ibu-ibu yang cerita begitu. Pernah ada yang sebagian tuh manjur dengan cara begitu, ada yang tidak begitu. Nah, kalau sangat nakal berarti cara ketiga mungkin kita sendiri yang memberikan, kita sendiri yang mengantisipasi kenakalannya. Misalkan makanan ya ditutup, disimpan, pintu disimpan gitu kan. Jangan sampai masuk rumah. Pak Pangatun itu punya banyak kucing, tapi beliau mengatakan ini nggak pernah masuk rumah. Maksudnya nggak pernah masuk rumah kemudian tinggal lama. Tapi kalau sesekali main kemudian dikeluarkan lagi sering. Dan kucingnya itu selalu diberi makan ikan sama nasi anget. Beliau cerita begitu. Mungkin kita kalah kan. Tapi kalau zaman ini insya Allah semua sudah nasi anget Pak, karena ada Magicom kan. Zaman dulu mungkin nasinya nggak nasi anget, nasi padang. Yang penting jangan jangan disiksa begitu. Nabi juga pernah melihat pemilik tongkat yang ada kepalanya, yang dulu dia sering mencuri dengan tongkat itu jamaah haji. Kalau jamaah haji nggak sadar, dia lanjutkan aksinya. Kalau sadar, dia akan ngeles, akan mengatakan ini yang melakukan tongkat saya begitu. Nah, neraka itu sudah ada. Pertanyaannya sekarang, neraka itu ada selama-lamanya atau nanti akan hancur? Jawabannya adalah neraka akan ada selama-lamanya. Surah An-Nisa ayat 167 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang kafir dan zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum,
Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, tidak pula memberikan petunjuk jalan kepada mereka, illa tariqa jahannam, kecuali jalan yang mengantarkan kepada jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Melaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah menyiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Jin, Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka untuknya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka setelah 3 ayat ini tidak ada perkataan lagi yang bisa membuat kita ragu, karena ini sudah jelas ayatnya, kekal selama-lamanya. Kalau ada yang bertanya, tapi ada ayat lain, Allah mengatakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma sya'allah. Allah berbicara tentang penduduk neraka, kemudian Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ma damatis samawati wal ard, selama langit dan bumi. Gimana itu maksudnya? Selama langit dan bumi. Berarti kalau langit dan bumi hancur dong nerakanya. Ternyata tidak begitu. Karena nanti setelah kiamat itu apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itu di hari kiamat, bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit diganti dengan langit yang lain. Dan karena penduduk surga itu selama-lamanya, berarti langitnya akan ada selama-lamanya, buminya selama-lamanya, dan neraka selama-lamanya. Ujung ayat Allah mengatakan uiddat lil kafirin, diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Maka adapun yang memasukinya dari orang-orang mukmin yang bermaksiat, maka apa? Mereka tidak akan kekal di neraka. Yang kekal adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang mukmin yang bermaksiat itu hanya seperti pengunjung saja. Kalau nanti dosanya sudah habis, akan mentas, atau mendapat syafaat, akan mentas. Tetapi meskipun begitu, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kemudian kita berkeyakinan, oh kalau begitu saya nggak apa-apa lah, santai-santai dikit, nanti masuk neraka sebentar kemudian mentas. Jangan sampai kita muncul keyakinan begitu, pengen santai-santai. Kenapa? Karena kita tidak akan kuat panasnya. Api di dunia saja, lilin begitu, kita 1 menit dibakar jari kita, kuat enggak Pak? Tidak kuat. Apalagi neraka yang berlipat-lipat panasnya, dan siksa yang paling ringan itu dipakaikan sepatu, kemudian otaknya mendidih. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jangan sampai mendekat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari siksa nerakanya. Jangan sampai. Jangan kemudian nanti mampir sebentar enggak apa-apa lah. Jangan sampai begitu. Semoga Allah yang telah mengumpulkan kita di sini pada malam hari ini mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Baik. Ayat yang ke-25. Tadi kan Allah menyuruh hambanya menyembah.
Kemudian disebutkan karena Allah telah menciptakan, kemudian menciptakan bumi, buah-buahan, menurunkan hujan. Kemudian kalau enggak mau percaya atau ragu-ragu, coba buat satu surah. Kalau enggak bisa, berarti apa? Udah ikut saja, beriman begitu. Kalau enggak mau, maka masuknya ke neraka u'iddat lil kafirin. Diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Yang ke-25 Allah mengatakan wabasyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, anna lahum jannat, bahwa untuk mereka itu surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rizki di surga itu dengan buah-buahan, mereka mengatakan, kami dulu pernah diberi seperti ini di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi buah-buahan yang mirip-mirip. Walahum fiha azwajum mutahharah, untuk mereka pasangan-pasangan yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Baik, Allah di ujung ayat mengatakan wabasyir, basyir kabar gembira. Kenapa kau pakai kata basyir? Itu berasal dari kata basyarah. Ada kaitannya dengan kata basyarah. Apa artinya basyarah? Kalau menyenangkan itu bisyarah. Kalau basyarah itu kulit. Kenapa kok dikaitkan dengan kulit? Karena kalau seseorang mendapat kabar gembira itu nanti raut mukanya berubah, berseri-seri, auranya berubah. Kalau kabar yang menakutkan, auranya juga berubah, mungkin agak pucat atau gelap begitu. Maka pakai kata basyir, berilah kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, disiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Baik, Bapak Ibu pernah makan kacang godok nggih? Pernah. Pernah makan keripik? Pernah. Pernah makan apa lagi? Camilan yang ringan tapi enak, pernah nggih? Pernah enggak pas suatu ketika kita pengen berhenti dalam hati, ini yang terakhir, ambil. Pas ditelan kok pengen lagi, ambil lagi, satu lagi. Kadang ada yang sampai habis, kadang ada yang kemudian berhasil mengekang hawa nafsunya. Nggih. Padahal itu rasanya sama kan? Maksudnya ya sama lah, kacang godok itu sama rasanya, keripik juga sama. Nah, salah satu tafsiran ayat tadi mengatakan kami dulu pernah diberi seperti ini di dunia. Tapi apa? Kalau di surga itu buahnya berbeda. Bahkan setiap kali kita mengambil rasanya berubah. Misal mungkin durian, yang pertama legi, yang kedua agak ada pahit-pahitnya, yang ketiga nggak ada bijinya Pak, nggak ada bijinya. Yang keempat, oh dalamnya ada kejunya. Kenapa kok berubah? Itu semakin bikin kita penasaran. Nah, kemudian di surga itu suci zahir dan batin. Batinnya suci, maka ibu-ibu nanti kalau para bapak punya bidadari yang lain, ibu menjadi ratu bidadarinya, tak jamin ibu-ibu tidak akan ada rasa iri dengki di hati, karena sudah bersih secara batinnya. Zahirnya juga bersih suci. Meskipun makan sebanyak apapun, maaf, di surga tidak ada yang BAB, tidak ada yang BAK, tidak ada yang ingusan. Bahkan maaf, ketika berhubungan badan tidak keluar mani. Semuanya kembali muda-muda lagi. Pokoknya tinggal enak-enak, tinggal menikmati itu. Begitu.
dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan kemarin ada yang bertanya ibu-ibu, kalau nanti bapak-bapak kan ada yang disediakan bidadari minimal 2, ada yang banyak. Kalau ibu-ibu, ada yang bertanya, kalau ibu-ibu yang menikah 2 kali bagaimana? Begitu. Ternyata istri seorang perempuan yang menikah 2 kali, maka nanti di surga dia akan dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Makanya kenapa Allah melarang istri Nabi menikah lagi? Karena istri Nabi nanti akan menjadi istri Nabi di surga. Begitu. Meskipun ada satu riwayat ketika Nabi ditanya, nanti di surga dengan siapa? Kalau menikah 2 kali begitu, Nabi mengatakan li ahsanihim khuluqa, untuk yang akhlaknya paling baik. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan cara mengkompromikan 2 hadis ini. Yang satu mengatakan untuk yang paling baik akhlaknya, yang satu untuk yang terakhir. Bahkan Ummu Darda, suaminya Abu Darda, itu ketika dilamar tidak mau. Karena apa? Beliau mengatakan, istrinya itu mengatakan, kami pernah mendengar Nabi mengatakan seorang istri nanti akan dikumpulkan di surga dengan suami yang terakhir. Maka ketika Ummu Darda itu janda, enggak mau dinikahi sama selain Abu Darda. Padahal Abu Darda sudah wafat. Begitu. Yang terakhir. Baik. Tadi apa? Masih kurang lengkap. Di surga maaf tidak ada yang nifas, karena kan sudah tidak melahirkan. Kalau di bumi itu masih beranak pinak, di surga tidak ada beranak pinak. Tinggal bersenang-senang. Tidak ada yang nifas, tidak ada yang istihadah, tidak ada yang berkeringat. Pokoknya suci zahir dan batin. Tetapi untuk mencapai ke sana syaratnya 2. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Nah, amal saleh ini harus sesuai tuntunan Nabi. Dan untuk bisa sesuai tuntunan Nabi harus ada ilmu. Dan untuk tahu ilmunya harus belajar. Makanya mari sampai kapanpun kita tetap belajar. Kalau di Indonesia ini belajar keislaman hanya bisa didapatkan lewat pengajian, baik offline maupun online, atau baca buku pandiri itu. Maka paling tidak Bapak Ibu semangat ke pengajian PRM, PCM, PDM, atau pengajian di mushola terdekat begitu, datangi. Begitu, itulah beberapa ayat yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat untuk kita dalam beramal. Bahwasanya kita di dunia tidak selama-lamanya, hanya sementara saja. Di sini tempat kita diuji, tempat kita bercapek-capek, berkotor-kotor. Nanti di surga baru bersih, Bapak Ibu kembali muda lagi, kuat-kuat lagi, bersenang-senang, tidak ada kesedihan, dan selama-lamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih.
Baik, baik, baik. Abu Darda. Baik. Waalaikumsalam. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Tadi saya membaca itu ada seorang sahabat, bukan Abu Darda. Satunya lagi, saya lupa namanya. Dia mengatakan begini. Tapi itu bukan wasiat, Pak. Suaminya hanya mengatakan, kalau kamu ingin menjadi istriku di surga, maka jangan menikah lagi. Itu pesan yang disampaikan ke istrinya. Begitu. Kalau berwasiat kan, kalau wasiat kan harus ditunaikan tuh. Khawatirnya nanti memberatkan nggak, Pak? Kalau istrinya masih muda, daripada memberatkan kan, ikhlaskan, Pak. Maksudnya begini, kalau masih muda kemudian karena memegang wasiat kemudian dia tersiksa, zalim lah, begitu. Tapi kalau bentuknya hanya tawaran, kalau mau ya silahkan, kalau enggak nikah lagi enggak apa-apa begitu. Maksudnya kan kalau masih muda kan masih bisa punya anak lagi, masih butuh yang menafkahi, dan maaf masih ada nafsu yang perlu disalurkan gitu kan. Kecuali kalau memang dia bisa kencang pemegang itu bagus. Yang pertama detailnya, soal yang pertama Pak ya, tentang detailnya tadi, penduduk surga bertanya ke penduduk neraka, saya belum bisa jawab Pak, itu tak jadikan PR Pak ya. Detailnya bagaimana, apakah mengunjungi dari atas atau bagaimana, PR Pak. Saya hanya sedikit ingat ada bayangan, cuman saya belum bisa menjawab dengan itu, takut salah. PR saja Pak ya. Yang pertama PR. Apakah nanti Allah mengizinkan penduduk surga itu berjalan-jalan kemudian ngecek teman-teman yang di neraka atau bagaimana? Itu tak jadikan PR saja Pak. Karena ini berkaitan dengan hal yang gaib gitu. Begitu? Ada lagi? Kalau nggak ada berarti jelas Pak. Enggak, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup Ustaz. Enggak. Kita haturkan banyak terima kasih kepada beliau Ustadz Haji Hari Farudin LC yang telah memberi tausiah kepada kita semua. Semoga dengan pengajian malam hari ini akan